Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalul Hilmi dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 2A dengan NIM E1M023160. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian. Penguatan reinforcement adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai satu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Uliru Hasibuan dengan NIM S1M02310050. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rizal tentang keterampilan penguatan. Seperti yang telah dipresentasikan oleh teman saya, penguatan itu memiliki dua sifat, yaitu sifat verbal dan non-verbal. Sifat verbal ini merupakan kata-kata atau kalimat pujian, dan dalam penyampaiannya ini diusahakan dengan kata-kata atau kalimat yang lembut. Dan peserta yang dituju itu jelas dengan menyebutkan nama siswanya. Contohnya, Rini, pekerjaanmu sangat bagus, ibu sangat puas dengan hasil kerjamu. Tetap pertahankan ya nak, seperti itu contohnya dengan kalimat dan kata-kata yang lembut. Nah, selanjutnya dengan penguatan nonverbal. Nah, penguatan nonverbalnya lebih ke mimik atau gerakan seperti menepuk punggung atau tepuk tangan atau mengacungkan jempol. Nah, untuk tujuannya. Nah, oh ya, lagi satu, mohon maaf tentang penguatan nonverbal ini bisa juga dengan simbol atau benda seperti memberikan bintang dalam kertas lembar kerja siswa. Seperti bintang, selain angka bisa juga huruf seperti A+, seperti itu misalkan. Oh, bisa juga dengan stiker jempol atau stiker yang memotivasi. Macam-macam jenisnya, tidak hanya stiker, mungkin juga ada benda lain. Nah, untuk tujuannya ada adanya penguatan ini, keterampilan penguatan ini siswa akan lebih termotivasi dalam belajar, siswa jadi lebih perhatian dalam pelajarannya, serta siswa lebih merasa percaya diri, dan siswa itu jadi mudah belajar juga. Oleh sebab itu, keterampilan penguatan ini harus dimiliki oleh guru. Ini akan sangat membantu siswa dalam belajar. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Juliandari dengan NIM E1M02310004. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ketika di dalam kelas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran di kelas. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian kepada siswa. Sedangkan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Tujuan kegiatan membuka dan menutup pembelajaran ini ada 4. Yang pertama itu membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Yang kedua, membuat siswa memahami batas tugasnya. Yang ketiga, membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan. Yang keempat, membantu mahasiswa mengetahui tingkat keberhasilannya. Komponen-komponen yang dilakukan untuk membuka pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu menarik perhatian siswa, yang kedua itu menimbulkan motivasi, yang ketiga memberi acuan kepada siswa, dan yang keempat itu memberi kaitan. Saya akan menjelaskan yang pertama itu ada menarik perhatian siswa. Di sini guru itu dapat membuat suasana menyambut dengan baik dan sopan siswanya. Ketika guru memasuki ruangan kelas, guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswanya. Atau bisa juga dilakukan dengan ice breaking, seperti memberikan semangat kepada siswanya dengan cara yang unik. Contohnya itu, selamat pagi, tetap semangat, luar biasa. Yang kedua itu menimbulkan motivasi, di mana seorang guru itu menanyakan kepada siswanya tentang materi minggu lalu yang pernah dijelaskan.
sehingga siswa yang ditunjuk oleh gurunya itu untuk menanyakan tentang materi yang dijelaskan minggu lalu. Ketika dia benar jawabannya, maka guru akan memberikan A+ atau kebanggaan kepada siswa tersebut, sehingga siswa itu merasa bangga dan itu merupakan cara menimbulkan motivasi kepada siswa. Yang ketiga itu ada memberi kaitan kepada siswa, di mana guru mengingatkan kepada siswanya tentang materi minggu lalu. Misalnya, pada materi minggu lalu guru menjelaskan tentang macam-macam reaksi kimia. Guru akan menanyakan kepada siswanya apa aja yang menjadi ciri-ciri adanya reaksi kimia, sehingga siswa itu dapat merekam atau mengingat materi yang sudah dijelaskan minggu lalu oleh gurunya. Yang keempat itu memberi acuan kepada siswa. Ketika guru telah mulai menjelaskan tentang materi baru, guru itu akan berharap kepada siswanya itu untuk bisa memahami materi yang sudah diajarkan. Dan guru juga bertanya kepada siswanya tentang apakah ada yang belum dipahami. Ini seperti stimulus dan respon. Baik, untuk komponen-komponen menutup pembelajaran di kelas akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, nama saya Nindya Faradila Harpama. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen menutup pelajaran. Yang pertama, meninjau kembali atau review. Meninjau kembali atau review ini merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh guru dalam menutup pelajaran. Tujuan meninjau kembali itu yang pertama, membantu siswa mengingat dan memahami kembali poin-poin penting dari materi yang telah diajarkan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengklarifikasi hal-hal yang masih belum dipahami. Lalu yang ketiga, memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep utama yang telah dipelajarinya. Lalu selanjutnya, meninjau kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, guru dapat menanyakan kembali kepada siswa tentang topik-topik penting yang telah dibahas selama pelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, guru dapat meminta siswa untuk menyampaikan rangkuman singkat tentang materi yang telah dipelajari. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat meninjau kembali. Ada beberapa manfaat dalam meninjau kembali, seperti membantu siswa untuk lebih memahami dan mengingat materi pelajaran dengan baik. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada guru tentang bagian-bagian materi yang masih kurang dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga, membantu guru dalam mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan penyampaian materi. Dan yang terakhir, memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Dengan meninjau kembali materi pelajaran sebelum menutup pelajaran, guru dapat memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik dan membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya atau evaluasi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mendapatkan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada dua bentuk evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung seperti tanya jawab, kuis, atau tugas. Dan yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran seperti ujian, tes tertulis, atau proyek. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan teknik evaluasi. Yang pertama, tes tertulis seperti pilihan ganda, kuis singkat, dan lain. Tes lisan seperti presentasi. Dan penugasan seperti proyek, laporan, dan portofolio. Dan terakhir, pengamatan seperti observasi kinerja dan partisipasi siswa. Lalu pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, guru dapat memberikan siswa tugas evaluasi secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, guru dapat meminta siswa untuk mengerjakan evaluasi secara individu ataupun kelompok. Yang ketiga, guru dapat memberikan batasan waktu tertentu untuk menyelesaikan evaluasi. Dan yang terakhir, guru dapat melakukan penelitian secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam menutup pelajaran membantu guru memperoleh informasi penting tentang tingkat keberhasilan pembelajaran dan memfasilitasi perbaikan serta pengembangan pembelajaran di masa mendatang. Evaluasi juga memberikan umpan balik yang berharga bagi siswa tentang pencapaian mereka dalam mempelajari suatu materi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dengan NIM S1M023100005. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Dalam materi keterampilan mengelola kelas ada 4 subbab materi, yaitu yang pertama, pengertian keterampilan mengelola kelas, yang kedua, tujuan keterampilan mengelola kelas, yang ketiga, prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir ada komponen-komponen keterampilan mengelola kelas.
Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab materi, yaitu pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Untuk komponen-komponen keterampilan mengelola kelasnya akan dijelaskan oleh Bayi Amara Mandaria. Langsung saja, subbab materi yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan remedial. Subbab materi yang kedua ada tujuan keterampilan mengelola kelas. Penggunaan komponen dalam kelas mempunyai beberapa tujuan, antara lain: yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Dan yang terakhir, keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Subbab materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam melaksanakan komponen keterampilan mengelola kelas adalah: yang pertama, kehangatan dan keantusiasan; yang kedua, penggunaan bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar siswa; yang ketiga, perlu dipertimbangkan penggunaan variasi media, gaya mengajar, dan pola interaksi; yang keempat, diperlukan keluasan tingkah laku guru dalam mengubah strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan-gangguan yang timbul; yang kelima, penekanan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal negatif; dan yang terakhir ada mendorong siswa untuk mengembangkan. Saya atas nama Bayi Amara Mandaria dengan NIM E1M 1023100052. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Hadibah, yaitu komponen-komponen dalam mengelola kelas. Dalam komponen-komponen keterampilan mengelola kelas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Dengan cara yang pertama itu dengan menunjukkan sikap tanggap. Melalui perbuatan sikap tanggap ini, siswa merasakan bahwa guru hadir bersama dengan mereka dan tahu apa yang mereka perbuat. Kesan ini dapat ditunjukkan dengan cara memandang kelas secara sesama, gerak mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan serta kekacauan. Yang kedua, membagi perhatian. Pengelola kelas yang efektif dan ditandai dengan pembagian perhatian efektif pula. Perbuatan membagi perhatian dapat dikerjakan secara visual dan verbal. Yang ketiga ada memusatkan perhatian kelompok. Perbuatan ini penting untuk mempertahankan perhatian siswa dari waktu ke waktu dan dapat dilaksanakan dengan cara menyiagakan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Selanjutnya ada memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur. Teguran verbal yang efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: yang tegas, jelas, setuju kepada siswa yang mengganggu dan tingkah laku yang harus dihentikan, menghindari peringatan yang kasar atau mengandung penghinaan, dan yang terakhir, menghindari ocehan yang berkepanjangan. Yang keenam, memberikan penguatan kepada siswa. Pemberian penguatan dapat dilakukan kepada siswa yang suka mengganggu jika pada suatu saat dia tertangkap melakukan perbuatan yang positif, dapat pula kepada siswa yang bertingkah laku wajar sebagai contoh. Yang kedua dalam komponen-komponen itu ya keterampilan yang berkaitan dengan pengambilan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar optimal. Ada beberapa strategi yang ada digunakan oleh guru. Yang pertama itu memodifikasi tingkah laku. Yang kedua, pengelolaan kelompok, dan yang ketiga menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Seperangkat tingkah laku yang dikerjakan menurut Shaw adalah: yang pertama, pengabaian yang direncanakan; yang kedua, campur tangan dengan isyarat; yang ketiga, mengawasi dari dekat; yang keempat, menguasai perasaan yang mendasari terjadinya suatu perbuatan yang negatif; yang kelima, mengungkapkan perasaan siswa; yang keenam, memindahkan masalah yang bersifat mengganggu, menyusun kembali rencana belajar; yang kedelapan, menghilangkan ketegangan dengan humor; yang kesembilan, memindahkan penyebab gangguan; dan yang terakhir ada pengekangan fisik. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dari kelompok kami, karena saya adalah pemateri terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.